Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya, Bu Rosial Inayah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Kingdom Animalia, atau sering kita sebut dengan dunia hewan. Baik, kita masuk yang pertama. Nah, pertama-tama kita akan mengenal apakah hewan itu. Tentu saja, hewan berbeda dengan tumbuhan atau dunia plantae yang sebelumnya sudah kita pernah pelajari. Hewan merupakan organisme eukariot multiseluler. Dan yang kedua, hewan tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Yang membedakan lagi dengan tumbuhan, yaitu bahwa hewan memperoleh makanannya dari organisme lain atau sering disebut sebagai heterotrof. Yang keempat, yaitu umumnya animalia ini dapat bergerak untuk survive dan mencari makanan. Bentuk tubuh hewan. Yang pertama, ada asimetrik, yang kedua ada radial, dan ada bilateral. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan dari bentuk-bentuk tubuh hewan atau animalia. Jika asimetrik di sini terlihat bentuknya tidak beraturan, sedangkan radial di sini dia memiliki tubuh atas atau dorsal dan tubuh bawah atau ventral. Tetapi hewan ini tidak punya bagian depan atau anterior dan bagian belakang yaitu posterior. Sedangkan bentuk tubuh hewan bilateral memiliki tubuh bagian atas atau dorsal dan ventral atau bawah dan punya bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya, kita akan memahami dan mempelajari tentang struktur-struktur tubuh hewan. Di sini terdapat peta konsep yang mempelajari tentang animalia. Animalia ini dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang invertebrata. Invertebrata ini dibagi menjadi dua, yaitu parazoa dan eumetozoa. Parazoa ini dia tidak memiliki jaringan, sedangkan eumetozoa ini dia sudah memiliki jaringan. Nah, eumetozoa ini dia dibagi menjadi dua, yaitu dipoblastik dan tripoblastik. Diploblastik sendiri itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ektoderm dan endoderm. Seperti yang kita ketahui, eksto itu berarti luar, endo berarti dalam. Sedangkan tripoblastik, dia memiliki tiga bagian, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan yang kedua, yang termasuk animalia vertebrata. Baik, di sini kita akan membahas tentang penyokong tubuh dari eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton dan endoskeleton ini memiliki perbedaan. Jika kita memahami bagian depannya saja, ekso dan endo. Kalau X berarti dia ada di luar, berarti di sini skeleton rangka luar. Yang termasuk ke dalam rangka luar, di sini ada hewan antropoda, ikan, ular, kura-kura, penyu, dan sebagainya. Sedangkan endo ini berarti dalam, skeleton berarti tulang atau rangka. Berarti di sini endoskeleton adalah rangka di bagian dalam. Yang termasuk di dalamnya adalah semua hewan vertebrata. Selanjutnya, di sini ada 8 filum invertebrata yang dapat atau mudah kita pelajari dengan menghafalkan susunan-susunan bagian paling depan hurufnya. Yang pertama yaitu Porifera, 2 Coelenterata, yang ketiga Platelmintes, yang keempat Nematelmintes, yang kelima Annelida, yang keenam Mollusca, yang ketujuh Arthropoda, dan yang kedelapan yaitu Echinodermata. Nah, di sini bagian nomor 3, nomor 4, nomor 5 di sini termasuk ke dalam vermes, yaitu cacing seperti itu. Baik, kita akan pelajarin satu-satu. Di sini ada animalia jenis Porifera. Ciri-ciri Porifera itu sendiri, Porifera berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan porus, yaitu pori, sedangkan ver, yaitu membawa, atau spons, yaitu adalah hewan multiseluler yang paling sederhana. Ciri-ciri morfologinya dari si Porifera ini antara lain, tubuhnya berpori, tubuhnya berporifera asimetris atau tidak beraturan, meskipun ada yang simetris radial. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu berbentuk seperti tabung
vas bunga, mangkok, atau tumbuhan. Ciri-ciri anatominya antara lain memiliki 3 tipe saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukoposit. Yang kedua, ciri-ciri dari anatominya yaitu pencernaan secara intraseluler di dalam koanosit dan amoebosit. Porifera hidup secara heterotrof, atau makanannya ini berasal dari makhluk lain, yaitu bakteri dan plankton. Makanan yang masuk dalam tubuhnya dalam bentuk cairan, sehingga porifera sering disebut juga sebagai pemakan cairan. Habitat porifera ini umumnya di laut. Selanjutnya, porifera ini melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Yang secara aseksual yaitu dengan pembentukan tunas dan gemul. Gemul disebut juga tunas internal. Gemul dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di air tawar. Sedangkan reproduksi secara seksual yaitu dengan pembentukan gamet. Ciri-ciri selanjutnya yaitu porifera ini dikenal juga sebagai sel pelindung atau sel pinakosit, yaitu berbentuk pipih dan berdinding tebal, sedangkan rangkanya dari spikula dan spongin. Sedangkan transportasi makanan dan O2-nya dia digerakkan oleh sel amoeboid atau amoebosit. Sedangkan pencernaan dari si porifera itu sendiri, yaitu dia secara intraseluler menggunakan koanosit. Nah, di sini ada gambar dari porifera itu sendiri. Macam-macam spikula. Nah, di sini ada beberapa macam dari spikula itu sendiri. Selanjutnya, klasifikasi porifera, yaitu yang pertama ada calcarea atau kapur. Spikula tersusun atas zat kapur karbonat atau CaCO3, hidup di air dangkal dan koanositnya besar. Contohnya makhluk porifera ini yaitu sikon dan celatrina. Nah, di sini ada gambarnya, silahkan diperhatikan. Yang kedua ada hexactinellida atau ujung 6. Di sini spikula dari zat kersik atau silika hidup di dalam laut. Contohnya saja yaitu Peronema dan Eupletella. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya, bisa diperhatikan. Klasifikasi selanjutnya yaitu Demospongia atau spons tebal. Umumnya tidak berangka karena tersusun dari serabut spongin, memiliki saluran air rumit seperti spong. Contohnya saja yaitu Spongia, Euspongia, Mollissima, dan Hippospongia equina. Dan di sini adalah contoh dari gambarnya. Selanjutnya yaitu peranan porifera. Beberapa jenis porifera ini seperti Spongia dan Hippospongia dapat digunakan sebagai spons untuk mandi kita sehari-hari. Zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Nah, ini adalah contoh dari porifera itu sendiri. Di sini kita sudah masuk ke dalam Coelenterata. Nah, di sini ciri-ciri Coelenterata yaitu hewan berongga yang disebut gastrovaskular yang bertugas sebagai usus dan pengedar zat makanan. Memiliki tentakel dan penyengat yang disebut dengan nematosid. Hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulut, hidup di dalam air laut. Ciri-ciri selanjutnya yaitu tubuhnya berbentuk simetris radial, tidak berkepala, dan dinding terdiri atas 2 lapisan atau dipoblastik, yaitu epidermis dan gastrodermis. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bentuk tubuh dari Coelenterata ini ada 2 macam, yaitu polip yang berbentuk tabung dan medusa yang berbentuk payung. Sedangkan reproduksi dari Coelenterata ini sendiri yaitu dia melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Untuk aseksualnya dengan pembentukan tunas pada polip, sedangkan pada reproduksi seksualnya pada pembentukan gamet pada medusa. Ciri-ciri selanjutnya yaitu di sini tentakel berfungsi untuk menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tentakel ini memiliki nidosit atau nidoblast. Tiap nidosit ini dia memiliki nematosid. Pada klasifikasi Coelenterata ini, yang pertama yaitu hydrozoa atau hewan air. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bentuk tubuh selalu polip. Yang kedua terdiri dari hidra, hidup di air tawar, hemafrodit, sistem syaraf difusi atau sel syaraf tersebar, dan Obelia geniculata. Dia hidup di laut, bermetagenesis, dan hidup berkoloni. Untuk klasifikasi Coelenterata yang kedua yaitu Scyphozoa atau hewan mangkok. Di sini ciri-cirinya bentuk tubuhnya selalu medusa,
Dan yang kedua, beralat kelamin terpisah, contohnya Aurelia atau ubur-ubur. Selanjutnya, klasifikasi dari Coelenterata yaitu Anthozoa atau hewan bunga. Di sini dari gambar, dia berbentuk polip meliputi anemon laut dan karang. Yang kedua, dia gastrovaskular. Dia berongga 6, lalu ada yang berongga 8 juga. Nah, di sini adalah contoh dari Anthozoa tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang peranan Coelenterata. Yang pertama, hewan ubur-ubur bisa dibuat tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Di Jepang, ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan untuk makanan. Karang atol, karang pantai, dan karang penghalang dapat melindungi pantai dari abrasi dari air laut. Karang merupakan tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. Inilah peran-peran dari Coelenterata itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada Platymintes. Di sini ciri-ciri Platymintes yaitu yang pertama tubuhnya bulat pipih, bilateral simetris dan lunak. Yang kedua tidak memiliki sistem peredaran darah dan hemafrodit. Yang ketiga, alat pencernaannya belum sempurna dengan satu lubang yaitu mulut. Nah, di sini alat ekskresi berupa sel api bersifat tripoblastik di mana tubuh terdiri atas endoderm atau lapisan dalam dan extoderm atau lapisan luar dan mesoderm lapisan tengah. Pada kelas Platymintes, dia dibagi menjadi 3 yaitu Tubellaria atau cacing bulu getar, Trematoda atau cacing hisap dan Cestoda atau cacing pita. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah cacing bulu getar atau Tubellaria. Di sini ciri-cirinya yaitu dia memiliki besar atau panjang 1-60 cm, hidup di air tawar jernih, mempunyai faring yang dapat dijulurkan untuk menangkap makanan. Contohnya adalah planaria. Sistem syarafnya yaitu sistem tangga tali, sistem ekskresinya yaitu flame cell atau sel api, sedangkan sistem reproduksinya aseksual dengan cara fragmentasi. Bila terpotong, setiap potongan tubuh akan menjadi planaria yang baru. Yang kedua, sistem produksinya yaitu seksual, yaitu dengan pembuahan sila. Sistem geraknya, mereka menggunakan silia atau otot di bagian epidermis untuk bergerak. Struktur tubuh planaria itu sendiri, yaitu di sini ada mulutnya, lalu ada faring, ada usus, ada syaraf-syaraf yang terbentang, ada otak di bagian depannya, dan bintik mata di bagian depannya. Ini merupakan reproduksi planaria yang sering kita ketahui. Apabila bagian planaria itu dibelah, dia akan menjadi bagian planaria yang baru. Sehingga contohnya sendiri di sini A terpotong alami. Dia akan tumbuh menjadi dua ini akan tumbuh menjadi individu yang baru. Ini adalah contoh gambar dari planaria. Yang ketiga, selanjutnya yaitu ada Trematoda atau cacing hisap. Dia merupakan cacing parasit, memiliki penghisap. Lalu contoh spesiesnya yang ada di dalam darah, di sini ada S. japonicus, S. mansoni, S. hematobium. Lalu jika di dalam hati ada Fasciola hepatica atau hati kambing. Lalu ada Clonorchis sinensis pada hati manusia. Sedangkan dalam usus ada Fasciola busci, dalam paru-paru ada Paragonimus westermani. Daur hidup Fasciola hepatica itu sendiri. Nah, di sini kita dapat dilihat cacing dewasa pada hati hewan atau Miracidium. Lalu dia akan tumbuh menjadi, dia akan bertelur di dalamnya cacing ini. Di dalam hewan yang sudah terinfeksi cacing dewasa ini akan keluar bersama dengan tinjanya. Nah, tinja di sini menjadi lava bersilia atau Miracidium masuk ke dalam tubuh siput atau konsumen pertama atau sering kita sebut sebagai Miracidium, lalu dia akan masuk ke bagian tubuh siput air tawar. Serkaria di dalam redia ini dia akan tumbuh, lalu serkaria keluar dari siput untuk menuju ke air. Serkaria yang sudah keluar dari tubuh siput ini akan berenang menuju rumput, lalu akan kembali lagi dikonsumsi oleh beberapa hewan, dan hewan ini akan terinfeksi cacing tersebut. Cacing tersebut dewasa, lalu bertelur kembali, terjadilah metagenesis atau perkembangbiakan atau daur hidup pada Fasciola hepatica.
Selanjutnya yaitu cestoda atau cacing pita. Dia sebagai parasit pada vertebrata. Ciri-cirinya yaitu tubuh bersegmen, kepala skoletek, mempunyai alat hisap, tidak memiliki mulut dan alat pencernaan, penyerapan makanan oleh seluruh permukaan tubuh, contohnya Taenia saginata, Taenia solium. Nah, di sini ada daur hidup Taenia saginata. Pada daging sapi yang dikonsumsi setengah matang atau kurang matang, apabila daging sapi ini berisi larva cacing, jika dikonsumsi oleh manusia, maka manusia akan terjangkit larva cacing tersebut. Apabila larva cacing itu akan tumbuh dalam usus manusia, lalu pada usus manusia akan keluar melalui tinjanya, pada tinja pada manusia akan dibuang kembali ke alam, lalu akan dikonsumsi kembali ke hewan, menuju ke usus sapi. Usus sapi berisi larva cacing kembali, lalu daging sapi ini akan dikonsumsi kembali oleh manusia. Nah, di sini akan terjadi daur hidupnya. Peranan Platyhelminthes, yaitu pada umumnya Platyhelminthes merugikan sebab parasit pada manusia, hewan, kecuali planaria. Planaria dapat dimanfaatkan untuk makanan ikan. Agar terhindar dari infeksi cacing parasit atau cacing pita ini, sebaiknya dilakukan beberapa cara, antara lain memutuskan daur hidupnya, menghindari infeksi dari larva cacing, tidak membuang tinja sembarangan sesuai dengan syarat-syarat hidup sehat, dan tidak memakan daging mentah atau setengah matang, atau memasak daging sampai matang. Nemathelminthes. Ciri-ciri pada Nemathelminthes ini, dia yang pertama yaitu tubuh berbentuk gilik atau bulat panjang, tertutup lapisan lilin atau kutikula, tidak bersegmen, simetris bilateral, tripoblastik pseudocelomata, mempunyai mulut, anus, dan tidak berkaki dan silium, kosmolit atau terdapat di air laut, air tawar, darat, dan kutub hingga tropis. Hidup bebas dan sebagai parasit. Tidak memiliki jantung, peredaran darah, tetapi memiliki cairan mirip darah. Kelaminnya terpisah antara jantan dan betina. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari Nemathelminthes. Ada cacing perut pada manusia, cacing babi, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari cacing pita itu sendiri. Nah, di sini ada daur hidup Ascaris lumbricoides. Di sini ada daur hidup cacing tambang. Selanjutnya kita akan membahas tentang Annelida. Di sini ada gambar beberapa jenis Annelida. Pada ciri-ciri Annelida yang pertama, memiliki segmen berupa cincin, tripoblastik celomata, simetri bilateral, memiliki sistem pencernaan yang lengkap, hermafrodit. Nah, di sini ada klasifikasi Annelida. Yang pertama yaitu Polychaeta atau cacing berambut banyak, cacing palolo, dan cacing wawo. Yang kedua ada Oligochaeta atau cacing berambut sedikit. Contohnya yaitu cacing tanah, Hirudinea atau cacing tidak berambut atau sering kita jumpai, contohnya yaitu lintah. Selanjutnya yaitu ada moluska. Ciri-ciri moluska merupakan hewan bertubuh lunak dan bersifat kosmopolit, terdapat di mana-mana. Moluska sudah mempunyai sistem pencernaan, peredaran, pernafasan, ekskresi, syaraf, otot, dan reproduksi yang terbungkus dari suatu mantel. Mantel ini mengekspresikan zat membentuk cangkang. Selanjutnya, Pelecypoda, mempunyai insang berlapis-lapis dan bercangkok sepasang. Tubuhnya simetris bilateral, pencernaannya berupa esofagus, lambung, usus, dan kelenjar pencernaan. Peredaran darah merupakan peredaran darah terbuka. Cangkok terdiri dari periostracum dan prismatik dan nakreas. Sistem syaraf terdiri dari 3 ganglion, yaitu cerebral, pedal, dan posterior. Contohnya di sini yaitu remis dan kerang mutiara. Ini adalah gambar dari moluska itu sendiri. Cephalopoda, kaki terdapat di kepala, tidak bercangkok, bergerak lambat dengan tentakel, sirip, dan cepat dengan cara menyemprotkan air. Warna kulit berubah sesuai lingkungannya karena adanya zat kromator pada kulitnya. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya yaitu alat kelaminnya terpisah antara jantan dan betina. Contoh pada Cephalopoda ini yaitu ada cumi-cumi, gurita, dan ikan sotong. Gastropoda, ciri-cirinya menggunakan perut sebagai kaki dan mempunyai cangkok. Bersifat hermafrodit,
Pernafasan berupa insang, paru-paru, dan insang dewasa yang hidup di dalam air. Peredaran darah merupakan peredaran darah terbuka. Cangkok terdiri dari periostrakum, prismatik, nakreas. Pencernaan yaitu termasuk kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan anus. Contohnya di sini yaitu kreco, siput, dan bekicot. Peranan dari moluska itu sendiri, peranan menguntungkan dapat dimakan sebagai sebagian dan untuk hiasan, contohnya yaitu mutiara, tiram, dan lain sebagainya. Jika peranan yang merugikan yaitu pada pengebor kayu di air asin, yaitu Tridonavalis, penyebab penyakit fasiolosis pada ternak yaitu Limnae truncatula, dan perusak tanaman budidaya yaitu Helicosphaera. Selanjutnya yaitu Arthropoda. Ciri-ciri arthropoda yaitu tubuh berruas-ruas atau karput, terdiri dari torak, abdomen atau perut, bentuk simetris bilateral dengan rangka luar dari zat kitin. Sistem organ yang lengkap memiliki peredaran, pencernaan, syaraf, pernafasan, ekskresi, reproduksi, dan panca indera yang lengkap. Peredaran darahnya terbuka dengan jantung pada bagian dorsal. Darah tidak mengandung Hb atau hemoglobin. Alat pernafasan berupa trakea dan sistem syaraf berupa sistem syaraf tangga tali. Beralat kelamin terpisah dengan pembuahan internal dan perkembangan hidupnya mengalami metamorfosis. Umumnya mempunyai antena sebagai alat peraba, mata ocellus dan mata majemuk yang terdiri atas banyak omatidium. Pada klasifikasi arthropoda yaitu ada Crustacea, golongan udang-udangan dan kepiting, Arachnida atau golongan laba-laba, Myriapoda atau golongan lipan, Insecta atau golongan serangga. Nah, di sini ada ciri pada kelas masing-masingnya. Pada Crustacea, ciri-cirinya yaitu dia umumnya kulitnya merupakan rangka luar atau exoskeleton, kepalanya sepasang mata faset bertangkai, 2 pasang antena dan 3 pasang rahang. Dadanya sepasang kaki pertama besar seperti catut, 4 pasang kaki untuk berjalan. Dan reproduksi, pembuahan dalam induk betina, telurnya menjadi larva kemudian dewasa. Peredaran darahnya terbuka dengan jantung pada daerah dorsal. Pencernaannya mulut, kerongkongan, perut besar, dan usus anus. Di sini contohnya. Peranannya sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya pada udang, lobster, kepiting. Dan pada bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton ini menjadi sumber makanan ikan, misalnya anggota Branchiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Sedangkan beberapa krustasea yang merugikan antara lain, contohnya yaitu golongan anggota Isopoda. Dia merusak galangan kapal atau perahu, parasit pada ikan, kura-kura misalnya oleh anggota Cirripeda dan Copepoda. Merusak pematang sawah atau saluran irigasi misalnya ketam. Arachnida pada klasifikasinya yaitu ada 3, Scorpionida atau golongan kalajengking, Arachonida golongan laba-laba, Acarina yaitu golongan camplak. Ini adalah gambarnya. Peranannya, Arachnida bermanfaat untuk pengendalian populasi serangga, terutama serangga hama. Akan tetapi hewan ini juga banyak hewan yang merugikan manusia, terutama hewan Acarina, misalnya caplak. Caplak ini menyebabkan gatal atau kudis pada manusia. Sauroptes equi menyebabkan kudis pada ternak domba, kelinci, dan kuda. Ododetes sinotis atau tungau kudis telinga menyerang anjing dan kucing. Myriapoda, ciri-cirinya tubuh terdiri atas kepala dan bagian belakang yang berbuku-buku. Pada setiap segmen terdapat kaki, sehingga disebut kaki seribu. Pada kepala terdapat sepasang antena dan mata tunggal, sedangkan pada kelabang mata majemuk dan 1 atau 2 maksila. Myriapoda, dia merupakan ordo Chilopoda yaitu centipede, contohnya lipan. Pada ordo Cyphalopoda, contohnya kluwing. Ini adalah gambarnya. Arachnida, ciri-cirinya tubuhnya terdiri dari 2 bagian, memiliki mata 0, 2, 4, 6, 8 tergantung dari jenisnya itu sendiri. 2 pasang alat mulut di kepala, yaitu Chelicera dan Pedipalpus. Reproduksinya berkelamin terpisah. Insecta memiliki ciri-ciri reproduksi berkelamin terpisah, respirasi berupa trakea, sistem syarafnya berupa saraf tangga, sistem peredaran darahnya terbuka, dan alat ekskresinya berupa Malpighi.
Nah, ini adalah reproduksi dari serangga. Echinodermata. Bentuk dan ukuran Echinodermata ini terdiri dari bagian oral dan aboral. Habitatnya bebas di di dasar-dasar laut dan daerah pantai sampai laut dalam. Makannya tergantung pada jenis makanannya. Makanannya misalkan kerang, plankton, dan organisme yang mati atau telah membusuk. Ini merupakan klasifikasinya. Ini adalah bintang laut. Ini merupakan gambar-gambar dari contoh dari Echinodermata.